Shalom, saya Novelina Butar-Butar. Dalam storytelling kitab suci kali ini akan bercerita tentang perapian yang menyala-nyala dari kitab Daniel bab yang ketiga ayat 1 sampai dengan 30. Adalah seorang raja di kerajaan Babel bernama Nebukadnezar yang sangat berkuasa dan agung. Ia pemarah, ia kejam, ia semena-mena, dan bahkan melenyapkan banyak orang jika tidak patuh perintahnya. Ia diberikan kekuasaan oleh Tuhan, kepadanya dilimpahkan para raja dan para pemerintahan. Akan tetapi, Nebukadnezar tidak percaya kepada Allah. Ia percaya kepada dewa-dewa, bahkan ia punya rumah penyembahan untuk dewa. Nebukadnezar membangun patung emas yang sangat besar. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di Dura wilayah Babel. Nebukadnezar pun menyuruh orang, para wakil raja, bupati, pemimpin-pemimpin wilayah untuk menghadiri pentahbisan patung yang didirikannya itu. Lalu berkumpullah mereka. Berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, bahasa, dan suku bangsa, demi kamu bisa mendengarkan bunyi sangkakala, suara gambus, suara seruling, suara kecapi, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika kamu tidak sujud, maka kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Pada waktu itu, tampillah beberapa orang Kasdim dengan menuduh orang Yahudi dan berkata, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Engkau telah mengeluarkan titah bahwa semua orang demi mendengarkan bunyi-bunyian haruslah menyembah patung emas yang raja dirikan itu. Tetapi Tuan, ada orang Yahudi, sahabat dari Daniel, yang engkau berikan pemerintahan wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengindahkan perintah tuanku raja." Sesudah itu Nebukadnezar marah, geram, dan memerintahkan untuk membawa ketiga orang itu. Lalu setelah itu Nebukadnezar berkata, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu masih bersedia, masih ada
ada kesempatan. Tetapi kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi dewa manakah yang akan melepaskanmu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab sang raja, "Tuanku, tidak ada gunanya kami menjawab pertanyaan tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami sanggup untuk melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan tuanku, maka ia akan melakukannya. Tetapi jika tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Lalu semakin meluaplah kegeraman dari Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diperintahkannyalah supaya perapian itu dibuat lebih panas 7 kali dari sebelumnya. Lalu diperintahkan kepada tentaranya yang paling kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dicampakkannya mereka ke dalam perapian itu, dan juga jubah serta pakaian-pakaian mereka juga turut dicampakkan. Karena perintah raja, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, dan nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian dengan terikat. Lalu terkejutlah Raja Nebukadnezar dan bangun dengan segera dan berkata pada menterinya, "Bukankah ketiga orang itu kita lemparkan dalam keadaan terikat?" Jawab mereka, "Benar, Tuan. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan di atas api seperti rupa dewa. Mereka tidak ada terluka." Lalu Raja Nebukadnezar mendekati perapian itu dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu, dan para menteri raja dan wakil raja berkumpul untuk menyaksikan bahwa tubuh mereka tidak mempan oleh api dan rambut mereka tidak hangus serta tidak ada bau. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya dan menaruh percaya kepada Allah dan melanggar perintah raja. Mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Untuk itu, aku perintahkan kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa, bahwa siapapun yang melakukan penghinaan kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kepalanya akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Karena tidak ada Allah manapun yang sanggup untuk melepaskan hambanya dengan cara yang demikian. Lalu Raja Nebukadnezar memberikan kekuasaan tertinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah kisah dari kitab Daniel tentang perapian yang menyala-nyala. Adapun makna yang bisa kita petik dari kitab tersebut adalah
bagaimana kita bisa tetap taat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap taat kepada Allah. Kita bisa belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan sampai melanggar titah raja, mereka tetap taat kepada Allah. Dan ketika kita taat, kita akan diselamatkan oleh Allah. Semoga dengan mendengarkan kisah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih.